Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmawati Dewi dengan NIM 22060214. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai nilai kejujuran sebagai pendidikan anti korupsi di sekolah dasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu? Menurut Putri, pada tahun 2021 menyatakan bahwa dalam hukum di Indonesia, pengertian korupsi ini adalah perbuatan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, korupsi saat ini sedang menjadi permasalahan yang sangat besar yang juga dihadapi oleh negara saat ini, karena tindakan korupsi ini bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Bisa terjadi dari hal yang sederhana hingga yang besar. Nah, pemerintah membentuk sebuah badan negara yang bertujuan untuk memberantas dan menghilangkan tindak pidana korupsi ini di Indonesia, yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi atau disingkat juga dengan KPK. Dalam dunia pendidikan, seorang guru menjadi ujung tombak dari perkembangan pengetahuan dan sikap siswa melalui pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, terutama dalam pengetahuan anti korupsi ini. Pastinya perlu melalui proses pembentukan sikap yang cukup panjang, bertahap, dan juga berkelanjutan. Nah, pendidikan anti korupsi ini harus diterapkan di sekolah, terutama pada siswa sekolah dasar, karena pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini di mana masa anak mulai belajar sejak usia dini sehingga sangat penting untuk menanamkan sikap ataupun kepribadian dalam pendidikan anti korupsi. Lalu apa itu yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi adalah suatu konsep sistem pembelajaran mengenai korupsi yang dilakukan sebagai upaya dalam memberikan pemahaman tentang tindakan yang tidak terpuji, yaitu korupsi ini. Nah, serta untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membangun pemahaman tentang bahayanya dan akibat yang akan diterima dari perilaku korupsi ini. Nah, untuk menerapkan pendidikan anti korupsi ini tentunya sangatlah efektif dengan melalui jalur pendidikan, karena pendidikan ini merupakan proses pembentukan karakter dan perubahan sikap yang terjadi pada diri siswa melalui pendidikan yang dapat terukur dengan baik dan juga mudah. Nah, pendidikan anti korupsi ini tidak hanya mengenai pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, tetapi juga dengan penerapan yang terus dilakukan dan juga berkelanjutan. Nah, pada pemahaman dan juga pengamalan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat faktor-faktor pendukung dan juga penghambat dalam penerapan pendidikan anti korupsi. Nah, yang pertama yaitu faktor pendukung penerapan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu salah satunya kesadaran diri. Nah, faktor kesadaran diri ini sangat diperlukan karena ketika seorang individu memiliki kesadaran diri yang tinggi, secara tidak langsung individu tersebut akan sadar mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi ini. Maka ketika pendidikan anti korupsi ini disampaikan, akan mudah diterima oleh individu tersebut. Nah, adanya penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar sangatlah tepat tentunya, karena pada usia anak di sekolah dasar ini lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang telah dipelajarinya. Selanjutnya itu yang kedua, faktor penghambat penerapan dalam pendidikan anti korupsi, terutama pada pendidikan di sekolah, yaitu salah satunya kurangnya pemahaman guru khususnya dalam pendidikan anti korupsi ini. Oleh karena itu, guru perlu untuk memberikan contoh-contoh nyata mengenai nilai-nilai anti korupsi ini kepada siswa di sekolah dasar. Nah, bagaimana cara menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar ini? Hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan sikap dan nilai kejujuran kepada siswa. Nah, karakter jujur itu sendiri artinya suatu sifat dari batin manusia yang dipengaruhi dari pikiran dan tingkah laku manusia. Sedangkan jujur itu artinya mempunyai kelurusan hati dan tidak berbuat curang. Jadi ketika siswa mempunyai karakter jujur, maka itu akan mempengaruhi kepribadiannya untuk selalu berbuat baik dan tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun.
Oleh karena itu, guru perlu untuk menanamkan nilai kejujuran ini kepada siswa agar siswa pun paham mengenai apa itu jujur dan bagaimana bertindak jujur. Nah, terdapat beberapa contoh metode dalam menanamkan sikap kejujuran dalam pendidikan anti korupsi di sekolah dasar, diantaranya seperti dengan dibuatnya kantin kejujuran ataupun dengan diberikannya pujian atau penghargaan bagi siswa yang jujur dalam bersikap ataupun berbicara. Nah, menanamkan kebiasaan diri untuk selalu jujur ini merupakan hal yang sangat penting, walaupun dalam hal kecil pun akan membuat sikap kejujuran ini menjadi kebiasaan yang baik. Nah, selanjutnya terdapat hasil wawancara mengenai pendidikan anti korupsi di sekolah dasar. Menurut saya, korupsi itu seperti tindakan mengambil sesuatu, baik itu dalam bentuk barang atau apapun yang bukan miliknya. Contohnya, kalau di sekolah itu misalnya ada siswa yang menyontek atau menggunakan uang kelas atau uang kas tanpa izin. Tentunya itu perlu sekali, karena sebagaimana sekolah itu sebagai tempat belajar siswa yang bukan hanya belajar tentang pelajaran saja, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Kalau pendidikan ini dapat diterapkan semenjak siswa duduk di sekolah dasar, maka mereka akan belajar untuk memiliki sikap jujur dan tanggung jawab yang baik sejak dini. Pendidikan ini dapat mengajarkan siswa untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, ataupun sikap-sikap lainnya yang nantinya itu bisa jadi kebiasaan sampai siswa besar nanti. Pendidikan anti korupsi bisa membuat siswa paham dan mengerti bahwa tindakan korupsi itu dapat memberikan efek buruk, sekecil apapun itu tindakannya. Sudah, secara tidak langsung dalam praktek pembelajaran, misalnya pada mata pelajaran PKN, pendidikan agama, atau diskusi di kelas yang di dalamnya memuat penilaian sikap kejujuran. Biasanya ada dalam materi pelajaran, kayak waktu belajar tadi PKN atau pendidikan agama, bisa juga kayak siswa disuruh untuk menyimpan uang kas bersama-sama. Nah, dari situ mereka belajar tentang tanggung jawab dan sikap jujur. Bisa dengan pembiasaan, dengan memberikan contoh kalau ada misal menemukan barang atau uang di kelas. Saya himbau bahwa itu harus dilaporkan, bukan malah diambil. Saya juga suka mengajak siswa untuk berdiskusi tentang kenapa kejujuran itu penting dan bagaimana tanggung jawab itu membuat kita selalu dipercaya orang lain. Harapan saya ke depannya, pendidikan anti korupsi tidak hanya dipraktikkan melalui materi pelajaran di kelas saja, tetapi juga benar-benar menjadi program yang nyata di sekolah. Karena saya ingin mereka menjadi para penerus yang memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan tahu bahwa ketika kita bersikap jujur, itu merupakan kunci kesuksesan di masa depan. Pernah, kalau menurut aku korupsi itu kayak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Biasanya sih orang bilang itu dalam bentuk uang, tapi mungkin bisa juga kalau kayak di sekolah itu mencontek atau berbohong. Aku bakal tegur dia dengan baik-baik dan secara pelan-pelan. Kayak misal kalau itu tuh bukan punya kamu dan harus dibalikin ke yang punya. Kalau misal ternyata dia gak mau, aku bakal kasih tahu ke guru biar dia belajar kalau itu tuh perbuatan yang salah. Menurut aku sangat penting, karena kalau misal kita gak bertindak jujur, nanti orang itu akan jadi gak percaya sama kita. Kita harus berkata dan berbuat jujur. Lalu kalau kita berbuat salah, harus minta maaf. Mungkin hanya sekedar guru mengingatkan kalau menemukan barang atau uang yang jatuh, kita harus berkata jujur dan memberitahu kepada guru. Dari kegiatan itu, kita belajar kalau berkata jujur itu bikin kita dihormati sama teman-teman kita. Selalu memberitahu teman-teman kalau berbuat buruk itu tidak baik. Terus kalau lihat ada yang berbuat curang, aku laporkan kepada guru. Selalu berbuat baik jujur, selalu membantu orang lain yang membutuhkan, dan selalu mengajak teman-teman untuk menjauhi sikap bohong atau menyontek. Karena kalau semua orang memiliki sikap baik, dunia pun pasti lebih baik juga. Jadi dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi ini sangatlah diperlukan guna mencegah serta menyadarkan masyarakat ataupun pemerintah untuk sama-sama memberantas tindakan korupsi ini, yang dimana korupsi ini seolah-olah cenderung telah menjadi budaya di Indonesia saat ini. Nah, salah satu cara yang efektif dilakukan yaitu melalui media pendidikan di sekolah dasar.
Karena dengan menerapkan dan menanamkan sikap kejujuran dalam pendidikan anti korupsi di sekolah dasar, hal ini menjadi langkah awal guna mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang. Dengan tertanamnya sikap kejujuran dan kesadaran diri dapat membantu menciptakan para penerus bangsa yang memahami dan mendalami sikap jujur di setiap tindakan yang dilakukannya, sehingga ketika kelak mereka telah dewasa dan berada dalam lingkungan masyarakat, mereka dapat terhindar dari tindakan korupsi tersebut.